Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari tentang uji beda dua rata dua sampel independen. Agar Anda lebih memahami materi yang akan kita bahas ini, saya merekomendasikan rekan-rekan untuk menonton kembali video sebelumnya tentang cara merumuskan hipotesis pada uji beda dua rata. Pengujian yang akan kita lakukan pada hari ini adalah pengujian beda dua rata menggunakan statistik parametrik dengan asumsi bahwa data yang akan kita uji telah memenuhi persyaratan normalitas data, yakni datanya telah berdistribusi normal. Data yang akan kita bandingkan adalah data post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen dengan taraf signifikansi alfanya 0,05. Rekan-rekan mahasiswa, adapun hipotesis penelitian yang akan kita uji adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata prestasi belajar siswa kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional dan siswa kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran inquiry. Kemudian H alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata prestasi belajar siswa kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional dan siswa kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran inquiry. Hipotesis statistik dari hipotesis penelitian ini kita tuliskan sebagai H0, yaitu μ1 sama dengan μ2, dan hipotesis alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2. μ1 adalah rata prestasi belajar kelas kontrol dan μ2 adalah rata prestasi belajar kelas eksperimen. Rekan-rekan mahasiswa, adapun kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian kita kali ini adalah jika signifikansi hitung kurang dari signifikansi acuan 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan jika signifikansi hitung lebih besar atau sama dengan signifikansi acuan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rekan-rekan mahasiswa, berikut adalah data prestasi belajar, kelas kontrol, dan kelas eksperimen yang akan kita uji. Kelas kontrol diberikan kode 1 dan kelas eksperimen diberikan kode 2. Sementara nama-nama siswa untuk kelas kontrol diberikan nama K01, K02, dan seterusnya yang berjumlah 20 siswa, K20. Dan nama-nama siswa pada kelas kontrol diberikan E01 dan seterusnya, berjumlah 21 siswa. Kita langsung saja menuju lembar kerja SPSS. Saya telah menuliskan variabel-variabel yang kita butuhkan di dalam lembar kerja variabel view, persis sama seperti pada halaman Excel tadi. Kolom pertama adalah kode siswa, ini merupakan data string, ya, bukan data numerik karena berisi nama siswa. Kemudian jenis datanya kita ikuti default dari SPSS, nominal di sini. Variabel kedua ada kode kelas. Datanya jenisnya numerik, kemudian labelnya jenis kelas. Di sini kita berikan keterangan labelnya 1 kelas kontrol, 2 kelas eksperimen. Jika rekan-rekan lupa bagaimana cara membuat value ini dengan kode kelas kontrol dan kelas eksperimen, silahkan tonton video pada pembelajaran yang lalu. Kemudian data dari kode kelas ini adalah data nominal. Selanjutnya, variabel ketiga adalah variabel skor prestasi belajar. Jenisnya numerik, labelnya prestasi hasil belajar,
value-nya kosong. Di sini jenis datanya adalah data interval, yang di dalam SPSS ini default-nya adalah scale. Baik, setelah semua variabel kita definisikan, berikutnya kita akan mengentry data-data hasil belajar yang ada di Excel tadi menuju lembar kerja yang terdapat pada data view. Kita telah melihat di kolom ini sudah ada variabel kode siswa, kode kelas, dan skor prestasi belajar. Langsung saja kita kopikan data-data yang ada di Excel tadi ke sini. Letakkan kursor atau aktifkan sel pada baris pertama, lalu paste. Terlihat semua data yang ada di Excel tadi telah berpindah ke lembar kerja SPSS kita. Langsung saja kita lakukan uji beda dua rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Masuk ke menu Analyze, lalu Compare Mean. Selanjutnya masuk ke Independent Sample T-Test. Di box sebelah kiri sudah ada 3 variabel, kode nama siswa, jenis kelas, prestasi hasil belajar. Prestasi hasil belajar kita masukkan pada box test variable. Kemudian jenis kelas kita masukkan ke grouping variable. Kode nama siswa biarkan tetap di box sebelah kiri ini. Lalu kita definisikan kode-kode kelasnya. Kode kelas tadi ada 2, yakni dengan kode angka 1 dan kode angka 2. Continue. Option, kita lihat tingkat kepercayaan pengujian kita 95%, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 5% atau 0,05. Tidak ada masalah, continue. Terakhir kita klik OK. Rekan-rekan, kita melihat 2 tabel output dari pengujian kita menggunakan SPSS. Tabel pertama menunjukkan bahwa kelas kontrol jumlah sampelnya 20. Oke, benar. Kelas eksperimen 21. Oke. Dan nilai rata-rata dari kelas kontrol 67,1, kelas eksperimen 70,1. Nah, pengujian ini sesungguhnya menguji apakah nilai 67,1 dan 70 ini berbeda secara signifikan atau tidak berbeda secara signifikan. Di bawahnya ada tabel hasil uji T. Ada 3 bagian. Ini bagian pertama, kemudian bagian kedua yang di bagian ini Levene Test for Equality of Variance. Jadi bagian ini merupakan hasil uji homogenitas. Dan di sebelah kanan ini merupakan output hasil uji T-nya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa dalam uji T menggunakan SPSS ini sebenarnya terdapat data-data output hasil pengujian homogenitas varian data menggunakan uji Levene. Coba kita lihat nilai sig hitung pada pengujian homogenitas varian data diperoleh 0,477. Nilai ini lebih besar daripada signifikansi acuan sebesar 0,05. Dengan demikian, dikatakan bahwa varian 2 kelompok data ini sama besar atau homogen. Jika rekan-rekan mahasiswa lupa bagaimana cara melakukan uji homogenitas varian data, silahkan lihat kembali video pembelajaran sebelumnya. Dan di sebelah kanan ini ada data hasil uji T. Di sini ada 2 nilai signifikansi hitungnya, ada 0,338 dan 0,336. Pertanyaannya mana yang akan kita pilih? 0,338 atau 0,336? Nah, cara memilih di antara kedua nilai ini adalah kita lihat bahwa di bagian pertama ini ya, ini
ada dua catatan. Yang pertama adalah asumsi kedua varian sama besar. Sini, berarti di sini varian kedua kelompok data itu homogen, dan di bawahnya asumsi varian homogennya tidak terpenuhi. Dalam arti bahwa pada baris kedua ini adalah baris untuk data yang tidak homogen atau varian kedua kelompok data tidak homogen. Nah, karena varian dua kelompok data kita homogen, maka data-data yang akan kita baca adalah data-data pada baris pertama ini, dari sini ke kanan, ya, ke kanan, dan yang bawah ini kita acuhkan, kita abaikan, sehingga nilai signifikansi hitung pada uji T yang kita baca adalah yang atas ini, yakni 0,338, atau dibulatkan menjadi 0,34. Selanjutnya mari kita inputkan data-data output SPSS ini ke dalam tabel pengujian kita. Signifikansi hitung kita tulis 0,05, 0,338 dibulatkan 0,34, signifikansi acuan 0,05, rata kelas kontrol 67,1, rata kelas eksperimen 70,0. Kriteria pengambilan keputusan, jika sig hitung kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan jika signifikansi hitung lebih dari atau sama dengan 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan, ternyata signifikansi hitung yang diperoleh lebih besar daripada signifikansi acuan, sehingga kita harus merujuk pada kriteria pengambilan keputusan yang ini. Ya, dengan demikian kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang ini sementara kita delete. Ini artinya apa? Artinya menurut hasil pengujian dengan SPSS secara statistik bahwa rata sebesar 67,1 dan 70,0 ini tidak berbeda secara signifikan. Artinya bahwa kedua kelas ini memiliki kemampuan atau prestasi belajar yang setara. Rekan-rekan, demikian hasil pengujian kita kali ini. Kita akan lanjutkan kembali pada uji beda dua rata untuk statistik non-parametrik. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.